Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Fredri Sukrata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305 1204 107. Saya dari kelas TI 23D. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan penerapan dari firewall NAT yang mana itu menggunakan chain source NAT. Sebelum itu saya akan coba jelaskan terlebih dahulu secara lisan chain source NAT itu seperti apa. Sebagai contoh kita bakalan menggunakan contoh yang ada di gambar ini, yang mana itu source NAT itu digunakan ketika satu komputer di dalam network. Sebagai contoh di sini itu adalah di network private network. Itu ketika dia akan meminta sesuatu ke internet, sebagai contoh ingin membuka YouTube, ingin membuka Facebook, Instagram dan sebagainya, itu PC akan mengirimkan data untuk request data untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh user tersebut melalui, sebagai contoh saya ambil PC 1, itu melalui router routing, lalu ke switch, lalu ke router ISP-nya itu sendiri, Internet Service Provider, lalu baru ke internet. Dan itu akan dikembalikan dari internet, diberikan kembali ke jalan yang ditempuh sebelumnya, seperti itu. Nah, pada pada source NAT ini itu digunakan bertujuan untuk melakukan masking terhadap IP yang digunakan di dalam PC 1. Sebagai contoh di sini IP dari PC 1 adalah 192.168.2 subnetting 24 seperti itu. Jadi ini adalah posisi di IP address private yang digunakan oleh PC 1 seperti itu. Dan jika ini secara langsung melakukan request ke internet tanpa dilakukan masking, jadi orang-orang luar itu bisa tahu, oke, PC 1 ini ada di IP ini. Sebagai contoh di routernya ini, gitu, routernya ini adalah mungkin IP public, bisa digunakan IP public, bisa IP private juga, dan di ISP ini pasti diketahuan IP-nya ini di mana, seperti itu. Jadi dari ISP, jadi PC 1 ini menggunakan ISP ini, IP-nya itu dari sini, ditelusuri dan bisa ditemukan PC 1 itu di mana, bahkan terkadang bisa melakukan doxing seperti itu, ketahuan lokasinya itu di mana, seperti itu. Dan tujuan dari source NAT ini adalah memberikan pilihan kepada pengguna, DevOps atau developer operasionalnya itu, bagaimana dia itu akan melakukan masking. Gimana sih dilakukan maskingnya ini? Jadi yang di internet, orang-orang di internet seperti hacker, seperti dark web agent dan lain sebagainya itu tidak mendapatkan IP kita secara langsung. Oke, IP-nya yang mereka tahu itu IP mungkin router ISP-nya saja. Memang seperti biasa, emang itu sudah public seperti itu. Yang berbahaya itu adalah ketika kita ketahuan di routingnya itu di mana, karena ketika hacker sudah mengetahui IP dari private address-nya itu di bagian mana, dari router dari ISP-nya yang siapa, itu rawan sekali bisa dilakukan infiltrasi seperti itu. Jadi hackerku dari internet bisa hopping, saya katakannya hopping dari satu router ke router lainnya untuk mengetahui PC mana yang bisa diinfiltrate seperti itu. Jadi dengan source NAT ini, satu, kita bisa melakukan masking. Yang kedua itu menghindari dan atau mengurangi, bukan mencegah ya secara 100%, tapi menghindari atau mengurangi kemungkinan hacker itu dapat mengetahui lokasi dari PC kita di dalam sebuah network seperti itu. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan selanjutnya itu saya akan mencoba untuk mereplikasi ya yang ada di sini. Mereplikasi yang ini
di dalam GNS3 seperti itu. Oke, di sini saya sudah coba. Kita bisa langsung hapus saja lagi, nggak apa-apa sih. Delete. Oke, kita buka ulang. Oke, yang ini sepertinya saya akan coba hapus juga. Oke, kita buat project baru. Nama projectnya mungkin SourceNet ya, seperti SourceNet. Sudah aja, SourceNet project. Oke. Dan di sini saya akan mencoba, ini karena saya importnya awalnya itu dari Oracle VirtualBox Manager itu, lalu dimasukkan ke dalam diimport kembali ke GNS3 untuk lakukan pengaturan. Jadi saya harus menghapus semuanya ini yang di bagian Oracle ini, saya install ulang untuk mendapatkan freshnya. Jadi tidak ada kayak cara curangnya. Jadi tidak ada shortcutnya yang saya lakukan seperti itu. Kita bisa lakukan ini, langsung remove, delete all files. Oke. Dan saya sarankan untuk melakukan GNS itu karena untuk GNS ini memiliki beberapa masalah. Sebagai contohnya itu adalah saat saving. Itu terkadang kita saat saving menggunakan file, save project itu kita tidak bisa menggunakan yang pengaturan atau konfigurasi yang sudah kita buat dan kita save. Itu tidak bisa, kita terkadang nggak bisa konsisten untuk ditampilkan seperti itu. Terkadang juga saya menggunakan export table project ini juga selalu bermasalah. Jadi saya menemukan cara lain di mana itu kita melakukan import. Importnya itu apa yang kita bakalan import? Itu sebentar. Sebagai contoh di sini saya ada dua PC dan router OS. Ini router OS saya perlu 3. Kita pilih next. Di sini namanya kita ganti langsung ke router ESP seperti itu. Kita klik finish, agree, dan kita lakukan itu sebanyak 3 kali. Oke, udah 3 untuk ASP, routing dan NAT sudah saya lakukan, dan yang selanjutnya itu adalah PC-nya itu sendiri. PC-nya kita langsung saja PC1, PC2, PC3 seperti itu saja. Agree. Setelah itu import lagi. Dan di sini saya akan coba untuk mengimport 4 PC karena terkadang terdapat masalah saat menyambungkan satu router dengan sebuah PC. Terkadang itu kabelnya tidak mau tersambung entah kenapa. Jadi saya harus menyambungkan PC yang lainnya, dan itu jika PC yang rusak itu diputuskan dan yang PC yang terbaru saya sudah sambungkan ke router, itu akan bermasalah juga seperti itu. Jadi saya akan coba untuk sebagai persiapan jaga-jaga saja seperti itu. Oke, PC 4 agree dan sudah siap seharusnya, tinggal nunggu ini. Oke. Oke, sudah selesai. Kita bisa fokus ke sini sekarang. Saya akan close ini. Sebenarnya GNS3 ini menggunakan dia itu berjalan di atasnya ini Oracle VirtualBox ini. Jadi dia yang nge-override ini dijalankan dari sini, dari GNS3, dan diatur secara langsung seperti itu.
Dan sebagai catatan, saya menggunakan internet, menggunakan Ethernet, yang mana itu kita bisa cek menggunakan network view network connection, dan di sini bisa bisa kita lihat di sini ada Ethernet 4 network 332 ya, dan inilah yang saya gunakan seperti itu. Dan ini akan berguna saat kita akan melakukan pengaturan internet di dalam jaringannya seperti itu. Oke, yang selanjutnya, pengaturan selanjutnya itu ada di GNS3. Kita klik ini preference di VirtualBox. Ini kita harus hapus semuanya karena ini sudah masih menyimpan semua pengaturan yang ada. Jadi sebaiknya saya hapus saja. Saya ingin mengulang lagi cara buatnya dari awal. Saya tidak akan melakukan link based VM untuk seperti yang katakan sebelumnya. Jika ini diaktifkan atau dinyalakan, itu akan membuat project yang saya telah buat itu akan tidak bisa di save seperti itu. Jadi komputer tidak boleh dimatikan, hanya bisa di hibernate, dan itu jika dimatikan maka semua pengaturan yang telah dibuat di projectnya ini akan hilang seperti itu. Oke, ISP langsung kita tambahkan aja semuanya. Simpat, source-nya sudah habis. Oke, kita akan atur dulu beberapa. Yang pertama itu adalah mungkin simbolnya akan untuk membedakan antara PC dengan router itu sendiri. Sebenarnya ini hanya pilihan saja, tapi karena saya ingin menjelaskan kepada para penonton itu bagaimana caranya melakukan ini, jadi harus dibedakan seperti itu. Oke, adapternya saya gunakan 4 saja. Dan di sini name formatnya itu kita bisa ganti jadi 1, jadi dimulainya itu dari 1, tidak 0. Dan ini saya harus menggunakannya dengan PC Fastnet 3 seperti itu. Ini kita centang, jadi memberikan akses GNS3 untuk override yang ada di VirtualBox seperti itu. Dan kita lakukan untuk ketiga router ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan atur juga untuk di PC1. Itu PC1 kita atur hanya di sini saja. Ini dimulai dari 1 dan Ethernetnya ada 2. Dan selanjutnya itu kita PC Net Fast 3 juga untuk semua PC-nya seperti itu. Sip. Ini 2, 1, 3 allow, 1. Oke, kita bisa cek lagi 2, 1. Oke. Dan sip. Oke, jika sudah kita bisa lakukan apply dan oke. Kita tunggu dan selanjutnya kita akan coba membuat konfigurasinya, networknya yang saya sudah tunjukkan tadi, yang bisa kita lakukan dengan mulai
masukkan internet. Dengan memilih internet ini saya ganti namanya jadi internet. Dan di sini jika kalian menggunakan wifi itu kalian bisa klik ini, karena saya sudah ada di sini. Klik di sini akan muncul wifi. Itu setelah itu di add seperti itu untuk menambahkannya. Dan karena saya seperti yang saya katakan sebelumnya, karena saya menggunakan internet, saya menggunakan internet 4 seperti itu. Jadi internet 4 sudah langsung tersedia, jadi tidak perlu saya import lagi. Saya klik apply dan oke. Dan di situ seharusnya sudah akan jalan. Selanjutnya saya akan masukkan PC1 router ISP. Coba saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, segitu sudah cukup. Saya ganti namanya biar router ISP gitu saja, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Router NAT di sini. Satu router routing. Sip. Oke, 3 routernya sudah. Selanjutnya kita ke PC. Di sini PC1, PC2, PC3 di sini langsung tersambung dengan switch. Oh ya, switch itu sudah langsung terbawa dari GNS3 nya, jadi tidak perlu install apapun, langsung kita tarik aja. Karena switch itu hanya sebagai, jika saya umpamakan itu hanya sebagai lampu merah di persimpangan seperti itu. Jadi di sini kita lakukan pengaturan, jadi ada mungkin 4 lampu merah atau 4 subnetting yang akan nanti dijalankan di switch seperti itu. Bisa saja sih langsung dijalankan dari router ISP langsung ke router ini ke PC ini seperti itu. Tapi biasanya itu akan membuat bebannya itu terfokus pada ISP-nya itu sendiri. Jadi jika dibilangnya itu satu kesalahan nanti ada di ISP, semua yang lain itu bakalan down. Jadi lebih baik menggunakan switch untuk melakukan routingnya. Untuk routing yang sudah di subnetting itu akan terbagi. Jadi di sini hanya memikirkan bagaimana cara itu pembagiannya, dan di sini pembagiannya itu sendiri dilakukannya seperti itu. Oke, saya menggunakan Ethernet 4, langsung saya sambungkan Ethernet 0, Ethernet 1 kita sambungin ke sini, Ethernet 1 sini, ini ke Ethernet 1 ini. Oke, Ethernet 2 itu saya sini, Ethernet 1 ke sini, dan ini ke sini. Itu. Oke. Dan untuk PC 4-nya belakangannya, jika ini semuanya bisa tersambung, semua PC bisa tersambung dengan router, itu kita baru kita tidak akan menggunakannya. Jika ada bermasalah baru kita masukkan PC 4 seperti itu. Oke, kita bisa jalankan dengan cara mengklik ini. Yes. Kita tunggu sebentar.
Oke, semuanya sudah berjalan. Saya atur dulu supaya tidak terlalu kecil. Oke. Di sini kita coba untuk nyambungin ke router melalui MAC address. Oke, itu bisa. Oke, PC2 bermasalah. Ini yang saya katakan sebelumnya, kenapa PC4 saya tidak atur dulu, karena terkadang ini bermasalah di sini, seperti itu. MAC address-nya tidak muncul. Kita coba masuk ke sini dan ya, 3 routernya sudah hidup. 3 router sudah hidup dan ini memang bermasalah di PC2-nya atau di kabelnya itu. Jadi sebaiknya kita sambungkan ke pasang PC4-nya di sini. Setelah itu kita sambungkan ke Ethernet 2. Saya tidak akan hapus PC2, tapi saya akan berhentikan saja karena itu akan sehingga saya bilangnya itu akan membuat errornya itu berpindah jika sesuai pengalaman seperti itu. Errornya akan berpindah ke PC4 seperti itu. Oke. Kita ganti. Oke. Banyak virtual, sedang menjalankan banyak virtual, jadi akan terdapat sedikit lambat seperti itu. Ini bisa kita matikan langsung saja. PC4, setelah itu PC3 nya di mana ini. Oke. Semoga bisa. Sebentar. Oh, belum jalan. Masih belum muncul ininya, internetnya ini. Jadi kita harus menunggu dulu supaya terkoneksi terlebih dahulu. Kita bisa tunggu karena ini Windows 7 dan ini berjalan di VirtualBox yang mana itu dibatasi agar tetap bisa keep up. Jadi harus bersabar. Oke, seharusnya sudah bisa. Oke, alhamdulillah. PC3. Oke. Jadi ini PC1 kita gunakan untuk mengatur router dari routing. PC2 kita akan gunakan untuk router NAT dan PC4 itu kita gunakan untuk router NAT dan PC3 itu kita atur untuk bisa mengakses semuanya. Tapi saya akan fokuskan ini ke router ISP-nya saja seperti itu. Jadi kita akan atur mulai dari router ISP karena dia paling atas. Kita akan atur router pertama itu, routernya itu dulu, router ISP-nya. Ini saya kecil saja. Kita munculkan PC3-nya. Oke, sebelum itu mungkin saya akan berikan nama routernya itu. Jadi saat di switch itu kita bisa ketahuan, oke, ini router gini gitu. Di sini saya gunakan router karena PC1 itu router, tadi ada routing seperti itu. Klik OK. Di PC2 itu adalah router NAT. Kita klik OK. Oke, jadi di sini saat saya akan mencoba menyambungkan, ketahuan, oh ini yang ISP. Saya klik connect. Jadi tidak perlu adanya jika saya bisa bilang itu kekeliruan lah. Aduh, salah ngatur. Ternyata di router ini. Gitu, seperti itu. Ini router ISP. Sip. Apply OK. Oke, untuk yang pertama itu kita atur adalah IP address-nya dan DHCP client. Yang mana DHCP client ini adalah menyambungkan internet dengan router ISP-nya. Dan sebelum itu kita harus melakukan ini,
Yang mana di sini tadi di router ISP itu kan ada adapter 1, kita menyambungkannya itu di adapter 1. Kita bisa cek di sini sebentar saya. Oke. Tadi kan di sini kita menyambungnya itu menggunakan link from internet port Ethernet 4 to router ini menggunakan port 0, Ethernet 0. Yang mana Ethernet 0 itu adalah adapter 1. Ini kita ganti menjadi NAT. Kita klik OK. Kalau mau kalian menggunakan WiFi, kan, sebentar. Kalau menggunakan WiFi itu pakai bridge. Habis itu kita pilih gininya itu apa, yang mana? Saya di sini ada TP-Link dan Realtek GBE ini. Tapi karena saya menggunakan adapter Ethernet, jadi saya tinggal NAT saja. Kita klik OK. Dan itu seharusnya tidak akan menyebabkan error pada routernya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan yang saya katakan tadi, DHCP client. Nah, DHCP client ini itu kayak kita ngasih lampu hijau ke internet untuk masuk ke ISP, seperti itu. Jadi tinggal dari internet berapa internetnya, kita centang ini peer DNS dan NTP, dan kita langsung klik apply saja. Oke, sudah bound. Jika bound itu artinya sudah berjalan dan tersambung. Oke, kita bisa close dan kita lakukan pengaturan address yang mana akan dijalankan di switch. Seperti yang saya katakan di awal, kita akan lakukan pembagian untuk IP address-nya. IP address-nya itu kita akan lakukan pengaturan sehingga pas saat melewati switch itu akan terbagi seperti itu. Dan sini karena ada 3 cabang, kita akan coba bagi menjadi 3. Saya akan menggunakan 172, 20, 1, kita subnetting 29. Dan itu ada di Ethernet 2. Kita bisa cek lagi, kita tinggal hovering saja di sini. Link from router ISP port Ethernet 1 itu ke switch port Ethernet 0. Jadi di router ISP ini kita tersambung ke switch itu lewat Ethernet 1 seperti itu. Dan sudah gimana ya? Mungkin kelihatannya tadi dibilangnya Ethernet 1, kenapa di sini Ethernet 2? Karena perhitungan di dalam komputer itu mulainya dari 0 gitu. Jadi yang tadi itu ada kita atur ke yang saya atur itu dari Ethernet 1. Jadi yang 0 adalah 1, yang 1 adalah 2 gitu seperti. Jadi diloncatin 1. Oke, salah pencet. Oke. Kita Ethernet 2, kita klik apply. Oke. Kenapa di disable? Enable. Nah, oke, lanjut 172, 20, habis itu 9. Karena subnetting dari yang versi yang ke-29 ini itu dibagi menjadi 1 sampai 8, 9 sampai 17 sampai dan seterusnya, seperti itulah. Jadi loncatnya 8 seperti itu. Oke, Ethernet 2, kita klik apply. Ya, setelah itu kita atur lagi 1, yang terakhir kita gunakan 17, 29, kita klik apply. Sudah. Sebentar saya cek dulu. 17 9 1 0 8 16. Oke, sudah benar. Selanjutnya itu kita ke routing, yang mana kita akan mengambil bukan mengambil sih, kayak mengarahkan lah. Jadi jalannya meneruskan dari routing yang sudah disediakan dari router ISP itu ke router routing. Jadi kita lakukan routing lagi, kita tambahkan address itu kita ada 2 saja, 172, 20, 2, 29. Kenapa di sini 2 tidak dari 0?
karena 0 itu kalau nggak salah sepemahaman saya itu adalah untuk networknya, jadi identifikasi network. Dan yang terakhir itu adalah broadcastnya. Jadi jika ingin menginfokan sesuatu, mengirimkan sesuatu ke seluruh jaringan dari subnetting itu akan menggunakan nomor IP yang terakhir, yaitu 255 kalau nggak salah, seperti itu. Tergantung subnetting juga. Kalau tidak di subnetting itu 255, jika di subnetting itu tergantung dari pembagiannya, seperti itu. Ini saya, dan satu itu kenapa tidak digunakan, karena itu akan digunakan sebagai gateway, seperti itu. Di sini 2 seharusnya di Ethernet 1, karena tersambungnya itu adalah di Ethernet 1 ke untuk router routing ini tersambung ke switch itu lewat Ethernet 1. Itu kita klik apply, oke. Satu kita tambah, kita yang untuk kedua adalah 192 192.168.1.1. Habis itu 24, ini di Ethernet 2 karena ini yang tersambung ke dari router routing itu ke PC, seperti itu. Kita klik apply, oke. Jika sudah, lanjut pindah ke ini router NAT. Kita sama seperti yang sebelumnya, kita mengatur itu biar diteruskan jalannya, seperti itu. Ini ada 10 29 itu dari Ethernet 1, apply, dan saya akan coba untuk buat lagi satu untuk cadangan, amit-amit nanti ada permasalahan di Ethernet 1 juga. Baru saya tambahkan 192.168.2.1, karena 1.1 sudah di sini, saya gunakan 2.1 di sini, seperti itu. Apply seperti itu. Oke, jadi jika diumpamakan jalannya sudah selesai, jadi kita bisa coba bangun rumah di sekitaran jalan tersebut. Dengan cara apa? Kita mulai dengan cara menambahkan firewall NAT di dalam ISP, router ISP-nya. Di mana itu ada firewall NAT, kita klik plus, dan di sini kita terapkan source NAT yang saya jelaskan di awal tadi, awal banget. Dan itu kita akan gunakan masquerade. Jadi apapun yang melewati router ISP itu akan dimasking menggunakan IP dari routernya, bukan IP dari komputernya itu sendiri, seperti itu. Oke, itu saja sih seharusnya. Oh ya, tinggal out interface-nya itu dari Ethernet 1. Jadi kalau mau nge-request itu dari Ethernet 1 ke dari switch itu ke router USB itu. Jadi ada traffic di jalan ini. Jadi kita akan melakukan source NAT dan actionnya itu adalah masquerade. Jadi kita akan lakukan itu seperti itu. Jadi tergantung dari mana asal datanya atau requestnya, seperti itu. Oke, jika sudah, kita tambahkan untuk DNS itu kita allow remote request. Jadi dari router ini dan diteruskan ke PC itu bisa kita lakukan requestnya seperti apa, nanti saya akan jelaskan untuk gininya itu bagaimana. Dan saya akan coba untuk tambahkan saja di sini firewall juga. Saya tambahkan source NAT, di situ masquerade. Dan jika saya tidak terapkan ini kita tidak spesifikkan outer interface-nya, itu akan dijalankan secara keseluruhan. Jadi traffic dari Ethernet apapun, dari kabel manapun itu akan di masquerade, seperti itu. Dan di sini saya akan juga jalankan ini allow remote request. DNS di sini juga saya belum remote request, dan di sini saya belum menambahkan NAT juga. Tambahkan NAT, actionnya adalah masquerade applied. Oke, udah semua. Dan selanjutnya itu saya akan tambahkan tabel routingnya. Jadi setelah jalannya dibuat, rumahnya belum dibuat, kita lakukan arusnya itu bagaimana, seperti itu. Arusnya dari mana ke mana itu kayak gimana, seperti itu. Oke, ini bisa kita tutup, kita buka IP routers. Dan di sini karena sudah saya atur beberapa,
Dan yang kita perlukan adalah pengaturannya. Jadi di IP ini kita akan coba nge-reach gitu loh. Jadi oh iya, saya jelaskan tambahan ya terlebih dahulu. Routing itu memerlukan dua jalan. Router ISP bisa ke sini dan dari sini bisa komunikasi ke sini seperti itu. Jadi dua arah. Tapi di sini berbahaya juga karena mungkin ada orang yang ada di dalam ISP-nya itu yang diemploy oleh ISP itu bisa memiliki akses untuk ke PC kalian gitu. Jadi sangat berbahaya dan ini juga seharusnya bisa ditolak sepertinya. Bukan kita menolak regulasinya dari ISP, tapi kita bisa menolak dengan cara melakukan drop yang ada di firewall tadi yang ada di NAT gitu. Kalau nggak salah itu drop gitu, kalau nggak salah di bagian action. Dan di sini kita, atau yang jalan kedua adalah kita melakukan NAT. Jadi yang bisa ke bawah itu dari ISP ini hanya mentok di sini, di router ini saja. Yang di PC itu tidak bisa diakses. Tapi PC ini bisa request ke sini, seperti itu. Itu perbedaannya NAT dengan routing. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan aja untuk routersnya ini. Ini kita addressnya itu 192.168. Setelah itu 1.0, networknya di mana itu yang saya jelaskan tadi. Setelah itu gateway-nya itu karena tadi sudah di masquerade, itu kita 172.20.22 seperti itu. Dan ini kita bisa kita langsung apply saja. Oke. Saya jika sudah reachable, itu sudah aman. Kita tambahkan di sini juga untuk routersnya yang lain, untuk routingnya, untuk mendapatkan internetnya itu seperti itu. Ini yang naik ke atas lagi di routing. Itu kita ke 19, ini biarkan 000 seharusnya. Kita close, ini biarkan 000 karena itu akan mencari internetnya. Setelah itu tujuannya apa? Kita gateway-nya itu kasih 20.20.1. Jadi internetnya akan diarahkan ke gateway-nya ini. Oke, apply, reachable, internet 1. Oke. Lanjut ke sini, kita buka IP, routers juga. Habis itu 00 juga, tapi gateway-nya ini adalah 172. Habis itu 20.20.9 kalau nggak salah. 9 ya. 8. Benar 9. Sorry. 9. Habis itu apply, oke, reachable. Dan ini jalannya sudah semuanya selesai. Menurut saya sesuai perumpamaan yang saya bisa pikirkan. Jadi jalannya sudah dibuat, arusnya sudah dibuat, dan jika diumpamakan itu routing itu dua arah, jalan dua arah, satu jalan dua arah. Sedangkan NAT itu adalah satu jalan satu arah seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat rumah di sekitar jalannya itu sendiri seperti itu. Oke, kita tambahkan di PC1 ya. PC1 ini jadinya nggak perlu. Kita ke PC1, kita lakukan pengaturan. Itu kita menggunakan IP static. Yang mana itu adalah 192.168.1.2. Karena satu tadi yang 1.1 kita akan gunakan untuk gateway-nya gitu. 192.168.1.1. Itu DNS-nya adalah IP dari routernya seperti itu. IP dari routernya. Oke. Ini sudah, seharusnya kita klik OK, close. Jika ada notifikasi di sini internetnya sudah oke. Sudah berjalan, artinya sudah aman. Rumah yang kita buat sudah selesai. Begitu dari sini kita langsung saja bim bam bam 192.168.1.2.2 255.255.255 192.168 2.1 172 172 20 29 18
18 no 9 bener 9 astaga 9 tadi IP-nya routingnya itu 9 kok. Oke, this is oke, bisa kita tunggu yang lain saja dulu dikerjakan. Selanjutnya yang ini itu adalah 172. Oke, yang ini sudah selesai karena terkadang ada bermasalah juga di sini. Tapi alhamdulillah jalan semua. Selanjutnya adalah ini kan yang PC3 ini karena langsung tersambung dengan switch, jadi bisa langsung kita gunakan gitu loh. Jadi tidak perlu aneh-aneh lagi, langsung saja kita gaskan. Tapi yang resetnya itu adalah maskingnya ini 172 20 20 itu kita ambil ada 17. Default gateway-nya 172 20 20 dan 17 itu sendiri. Jadi default gateway itu digunakan sebagai DNS juga. Oke, close. Oke, langsung jalan. Alhamdulillah. Kita close. Nah, untuk kita testing bagaimana, apakah itu berjalan, internetnya masuk apa enggak, kita coba ping dulu ya. Mungkin kita ping dari router dulu wes. Router ini kita ping mungkin Google yaitu 8.8.8. Oke, dapat. Kita buka command prompt. Ping 888. Oke, sampai internetnya nyambung. No, tidak ada loss. Let's go. Lanjut. Kita lakukan ping lagi. Oh, lapor besar. Ping di sini itu 888. Oke. Tidak bisa nyambung, kita lewati dulu. Kita coba di sini. Ping 888. Oke, jadi PC 1 dan PC 3 itu bisa, dan PC 4 itu tidak belum ketemu. Kenapa dia tidak bisa? Kita cek lagi untuk gininya. Ya, ini harusnya dari Ethernet 1. Harusnya dari ini Ethernet 1, ini Ethernet 2, harusnya dari Ethernet 2. Tadi itu di routers jadinya dah. No. Ini IP address sih kalau nggak salah masuk ya. 192.21 ini ke Ether 3 karena dia nyambungnya ke sana. Oke, let's try it I guess. Fingers crossed. Yap, tidak bisa juga. Kita bisa kontrol. Ethernet 3, Ethernet 2, Ethernet 1. Sebentar. Tiga coba tiga. Reachable kok. Apa yang bermasalah? IP DNS ada. Oh, that's why. Oke. Jadi bukan masalahnya bukan di sana. Masalahnya bukan di Ethernetnya kalau nggak salah lagi. Kita bisa ke IP addresses, kita sini coba saja. Engineering at this speak. Ya, tidak bisa lagi. Sebentar, saya cek dulu. 22211681172229. Benar kok. Oke, sepertinya saya menemukan masalahnya. Ternyata saya lupa subnetting. That's so awkward. Awkward thing. Di sini saya tadi lupa di subnetting. Kita coba lagi ya saja. Ping 888. Nope, tidak bisa juga. Okay, I guess this is combined problem.
Ada 3. Ada 3 juga di sini seharusnya. Oke, this is not good. Oke. I found it. Jadi ada 2 masalah tadi. Ethernetnya, karena kita versi 4 itu menggunakan Ethernet 3, dan saya lupa subnetting. Jadi PC routernya tidak tahu. Dan lagi 3 ternyata masalahnya. Saya lupa DNS gininya, apa namanya? Yang ini, allow read request itu. Jadi ya tidak bisa ngeping dari sana. Oke, sudah bisa, dan kita bisa lakukan coba lakukan apa ya, sebentar. Routers mana ini? Oke. Kita bisa buka Firefox guys untuk setiap ini. Biar nggak ngeping aja, ngapain ngeping tok, ngeping Google bisa tapi kok nggak ada internetnya gitu kan kadang-kadang. Internet cepat buat apa? Yes. YouTube, oke, bisa. Kita coba cari YouTube juga di sini. Oke, bisa juga. YouTube itu kita coba cari. Oke, bisa juga. Oke. Oke. Saya akan coba buktikan yang terakhir itu, saya akan coba buktikan apa namanya? Apa sih fungsi dari maskeradnya itu? Gimana sih caranya gitu? Ini kita bisa cari dengan cara ICMP, mana dia? Bukan itu ya. Pengecekan connection, kalau nggak salah di firewall dia. Firewall connection. Nah, sedang. Oke, ini kita matikan dulu, kita tutup dulu internetnya, dan kita coba ping lagi Google, tapi kita lakukan berulang-ulang. -d. Itu kita -d di sini juga. Di sini PC 1 192.168.1.1 1.2. Di sini 192.168.2.2 seperti itu. Seharusnya jika lakukan pinging itu akan menggunakan protokol 1 yang namanya itu adalah ICMP gitu. Dan di sini ada 2 destination address-nya Google, yaitu 8888, yang mana itu kok nggak ada, gininya kok IP-nya kok lain. Nah, itulah masquerade itu sendiri, seperti itu. Jadi ketika dilakukan masquerade, IP dari PC 1 dan PC 4 ini tidak kelihatan di ISP-nya kita, di router ISP yang bukan di kendalinya kita, seperti itu. Oke, mungkin kurang yakin ya, saya coba stop dulu wes. Habis itu kita buka ini wes, apa namanya, IP firewall NAT ini kita matikan. Yes, kita ping lagi, kita cek apakah bakalan muncul. Ya, ini dia. Ini yang menjadi bahaya, dimana hacker itu bisa, IP-nya di sini, IP publiknya ini, IP private-nya ini, saya bisa infiltrate. Itu bisa, gak ada yang gak bisa gitu. Jadi dengan menggunakan masquerade itu kita menutupi IP utama, IP private kita dengan IP public. Jadi yang mana itu emang ditujukan untuk disebarkan dan dibagikan ke orang-orang lain, seperti itu. Oke, sepertinya videonya sudah hampir 50 menit. Mohon maaf jika terlalu lama, saya menjelaskannya terlalu panjang. Terima kasih kepada teman-teman sudah yang menonton. Saya mohon maaf juga jika ada kesalahan kata, dan mungkin ada kekurangan juga, saya mohon maaf juga. Sekian dari video yang saya buat. Semoga hari kalian menyenangkan dan mendapatkan ilmu dari video yang sudah kalian tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.